Assalamualaikum teman-teman semua, jumpa lagi dengan saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto. Kali ini kita akan membahas mengenai percaya diri atau kepercayaan diri. Simak video ini sampai habis, jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe, oke? Oke, sebagaimana tadi telah disampaikan, kali ini kita akan membahas mengenai percaya diri atau kepercayaan diri. Sebelum kita masuk tentang apa sih percaya diri atau kepercayaan diri itu sendiri, kita akan sedikit bercerita bahwa pernah nggak sih teman-teman mengalami kondisi di mana teman-teman tuh nggak yakin untuk melakukan sesuatu yang diamanahkan atau yang ditugaskan. Contoh, misalnya suruh maju ke depan kelas, kemudian mempresentasikan sesuatu, atau dipanggil gurunya ke depan kelas, disuruh mengerjakan tugas, nggak berani, nggak yakin, nggak mau, karena takut salah. Nah, itu adalah salah satu contoh dari ketidakpercayaan diri. Sebenarnya, hal ini lumrah atau wajar bila ini menjadi pengalaman pertama atau first experience. Contoh misalnya, diamanahkan untuk menjadi seorang pembawa acara atau MC, atau mungkin diamanahkan untuk tugas upacara sebagai pemimpin upacara, padahal dia belum pernah mengalami sama sekali. Dia nggak yakin, dia takut. Ini wajar karena pengalaman pertama. Tapi kalau sudah berkali-kali nggak berani-berani juga, ya ini yang namanya orang yang tidak percaya diri dan ada sesuatu yang perlu dilakukan. Nah, terkait dengan ketidakpercayaan diri seseorang, itu berhubungan dengan konsep diri. Nah, videonya sudah ada, nanti bisa diklik di link atas ini. Pernah juga saya bertemu dengan orang yang ditugaskan suruh maju ke depan, kemudian dia disuruh mengerjakan tugas, dibilangin nggak apa-apa, salah nggak apa-apa, yang penting kamu maju. Kemudian dia nggak mau maju, ditanya nggak mau jawab, seperti itu. Itu mungkin orang yang tidak percaya diri atau kurang percaya diri. Nah, tadi kita sudah cukup banyak membahas mengenai percaya diri, ketidakpercayaan diri, dan kepercayaan diri itu sendiri itu apa. Sekarang saatnya kita membahas mengenai apa sih percaya diri itu. Percaya diri itu menurut Dario adalah kemampuan individu atau orang untuk dapat memahami dan meyakini seluruh potensinya agar dapat dipergunakan dalam menghadapi penyesuaian diri dengan lingkungan hidupnya. Hal ini terkait dengan perbedaan kualitas individu ya, atau individual differences. Linknya ada di atas. Untuk melihatnya bisa diklik. Nah, tadi sudah disampaikan, percaya diri itu adalah maksud saya kemampuan individu untuk memahami dan meyakini seluruh potensinya agar dapat dipergunakan. Nah, seorang itu harus paham mengenai kemampuannya di mana. Dia harus ngerti potensinya ada di mana. Dia harus untuk kemudian setelah dia tahu, itu dimanfaatkan dalam pergaulannya, dalam lingkungannya sehari-hari. Kalau misalnya gagap, ya udah, mungkin emang itu kekurangannya dia. Tapi kan dia punya kemampuan atau kelebihan di bidang lain. Gagap, oke. Bukan berarti gagap tuh nggak bisa gaul. Bukan berarti gagap itu nggak punya kemampuan. Oh, saya gagap. Iya, nggak apa-apa. Terus kenapa? Kamu bukan orang yang nggak bisa apa-apa kan? Ayo bergaul, ayo kumpul. Misalnya seperti itu. Diamanahkan atau diberi tugas sama yang memiliki otoritas atau wewenang lebih tinggi, karena memang dia bisa, karena dia memang memiliki kemampuan, ya sudah, lakukan saja. Jangan ya, merasa minder karena kekurangan itu tadi. Oke, itu tadi tentang percaya diri. Nah, ciri-ciri percaya diri itu sendiri apa? Menurut Lauser, ciri-ciri orang yang memiliki kepercayaan diri atau ciri-ciri percaya diri itu sendiri, yang pertama adalah yakin akan kemampuan diri. Oke, dia harus tahu kemampuannya di mana. Dia misalnya tadi
kita membahas orang yang gagap itu tadi. Dia gagap. Orang gagap kan pasti ngomongnya terbata-bata. Mungkin untuk sebagian orang lucu atau nggak enak didengar. Ya sudah. Mungkin dia memang memiliki kekurangan di bidang itu. Tapi kan bukan berarti dia nggak punya kelebihan. Nah, si gagap itu harusnya akan lebih baik jika oke, gue gagap, oke, saya nggak ngomongnya terbata-bata, mungkin aneh, mungkin cadel, mungkin pokoknya gagap lah, tapi dia punya kemampuan di bidang lain. Itu yang harus dijadikan, oh, gue gagap tapi gue punya kelebihan kok, peduli apa gitu. Itu kekurangan yang harus saya terima. Dan dia yakin akan kemampuan dirinya itu, dia tahu dia bisa melakukan hal lain. Yang kedua, optimis atau positive thinking. Dia optimis, dia yakin memiliki kemampuan di bidang lain. Dia optimis dalam menghadapi sesuatu. Oke, saya gagap, tapi saya punya kelebihan di bidang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, objektif, apa adanya. Dia tahu dia kekurangannya seperti itu, tapi dia bisa menyelesaikan dalam bidang lain. Ya sudah, biarkan saja. Objektif itu apa adanya, terima apa adanya, berdamai dengan dirinya sendiri. Kemudian yang keempat adalah bertanggung jawab. Orang yang percaya diri dia tanggung jawab. Contoh, ini contoh bidang lain. Contoh dalam kasus lain, bukan si gagap tadi itu. Misalnya, ada seorang siswa diberi tugas oleh gurunya, 1 minggu harus diselesaikan. Teman-temannya ngumpulin, dia sendiri yang enggak. Dia sudah selesai, beres semua. Saat dikumpulin dia bilang sama gurunya, Bu atau Pak, saya lupa. Biasanya guru akan bilang, kenapa bisa lupa? Takutnya si anak ini atau murid ini hanya cari-cari alasan. Nah, orang yang percaya diri akan bertanggung jawab ya, sebagaimana tadi telah disampaikan. Ya akhirnya mungkin ngomong seperti ini, Pak atau Bu, saya sudah selesai, tugas saya sudah selesai, saya sudah kerjakan, tapi ketinggalan. Kalau Bapak Ibu mengizinkan, rumah saya kebetulan dekat, kalau rumahnya dekat ya, rumah saya kebetulan dekat, saya akan ngambil sebentar, terus saya membawa tugasnya ke sini, saya serahkan. Tapi kalau misalnya tidak diizinkan, saya minta waktu besok, saya serahkan di meja Ibu, atau saya serahkan langsung ke Ibu atau Bapak. Kalau misalnya nggak boleh juga, akhirnya dia bilang, ya sudah, oh nggak bisa, oh ya udah Pak, saya terima konsekuensinya kok. Tapi yang jelas saya sudah mengerjakan. Saya sampaikan kepada Bapak dan Ibu bahwa saya sudah selesai, tapi hari ini saya nggak bawa karena saya terlupa. Misalnya seperti itu. Dia tanggung jawab, oke. Dia terima konsekuensi karena dia nggak ngumpulin. Seperti itu. Atau kalau misalnya dalam kasus lain dikerjain sesuai dengan waktunya, disesuaikan, Pak, Bu, ini tugasnya selesai. Seperti itu. Dan yang kelima, ciri orang yang memiliki percaya diri, dia rasional atau realitas. Sesuai dengan yang seharusnya. Maksudnya misalnya dia harus mengerjakan sesuatu di tugas atau amanah yang dibebankan padanya itu hanya bisa selesai 5 hari, tapi disuruh sama atasannya atau mungkin pimpinannya 3 hari selesai. Oh nggak bisa Pak, ini bisanya 5 hari. Kenapa kok 3 hari nggak bisa? Dijelaskan semuanya. Kalau dipaksakan 3 hari tidak akan selesai. Seperti itu, rasional, sesuai dengan nalarnya, realitasnya. Itu ciri-ciri orang yang memiliki percaya diri. Diulangi, yakin akan kemampuan diri, optimis atau positive thinking, objektif, bertanggung jawab, dan rasional. Kemudian karakteristik. Setelah tadi membahas mengenai kepercayaan diri itu apa, ciri-cirinya seperti apa, kita akan membahas mengenai karakteristiknya. Menurut Lindefield Gail, karakteristik percaya diri itu ada dua. Kepercayaan diri lahir dan kepercayaan diri batin. Nah, kepercayaan diri lahir itu ada 4.
yaitu komunikasinya baik. Jadi kalau misalnya dia kumpul atau bertemu dengan orang, komunikasinya baik gitu. Ini beda ya, maksudnya kalau tadi kan kita sempat bahas orang yang percaya diri tapi gagap. Maksudnya baik tuh bukannya tidak bisa gagap, bukan. Orang gagap pun bisa percaya diri, komunikasinya baik. Jadi apa yang dia sampaikan nyambung, sinkron, nggak sekarang ngomong apa, tahu-tahu lompat kemana. Tidak seperti itu. Jadi komunikasi yang baik itu maksudnya seperti tadi yang saya sampaikan, sinkron, runtut, jelas. Terlepas dia ngomongnya jelas atau gagap, pokoknya isi yang disampaikan itu baik, runtut, jelas. Yang kedua, tegas. Orang yang memiliki karakteristik kepercayaan diri, dia harus tegas. Dia tegas terhadap dirinya sendiri. Dia nggak bisa, ya udah bilang nggak bisa. Dia nggak mampu, dia bilang oke, dia bilang nggak mampu. Dia nggak ingin melakukan hal itu, dia nggak usah ikut-ikutan sama orang lain. Sering ya orang misalnya melakukan sesuatu karena ikut-ikutan temennya. Kalau orang yang percaya diri, enggak, saya nggak mau, itu nggak cocok buat saya. Nggak asik loh, ntar nggak ditemenin lo, biarin aja. Dia tegas. Nah, sikap yang suka ikut-ikutan ini juga ada, pernah saya bahas di mengenai konformitas, linknya juga ada di sini, bisa diklik. Yang ketiga, penampilan dirinya diperhatikan. Dia memperhatikan penampilan diri. Dia ketemu orang yang lebih tua, dia ketemu orang yang memiliki jabatan yang tinggi, tentu penampilan dirinya nggak mungkin cuman pakai kaos oblong dan sebagainya. Diperhatikan, ngerti saatnya bertemu dengan siapa, dia harus membawa diri bagaimana. Yang keempat, pengendalian perasaan. Orang yang percaya diri bisa mengendalikan perasaannya. Saatnya dia kesal ya, oke, dia kesal. Saatnya dia bercanda, dia ngerti dia bercanda. Saatnya serius, dia bisa serius. Dan ketika saatnya marahnya pun elegan gitu, nggak langsung meledak, murka mendadak gitu. Bisa dikontrol. Itu mengenai kepercayaan diri yang lahir. Kemudian yang batin bagaimana? Ada 4. Yang pertama, dia mencintai dirinya, mengetahui kelebihannya. Dia memiliki kekurangan, oke. Setiap orang nggak ada yang sempurna. Tapi dia melihat bahwa saya memiliki kekurangan dalam bidang ini, tapi saya mempunyai kelebihan dalam bidang ini, dan inilah saya bangga dengan diri saya mencintai diri saya. Bukan lantas kekurangannya itu menjadikan dia minder. Paham ya? Yang kedua, pemahaman diri. Dia paham akan dirinya sendiri. Orang yang percaya diri itu suka mengintrospeksi agar tidak merugikan orang lain. Ketika dia amanahkan tugas dalam suatu kelompok, dia introspeksi gimana supaya yang ditugaskan kepada dia tidak selesai tepat waktu dan tidak berdampak menjadi kelompoknya itu jadi jelek. Misalnya kan dia mendapatkan tugas, dia harus selesai pada hari yang ditentukan. Contohnya misalnya kerja kelompok di sekolah, ini paling gampang ngasih contoh seperti ini. Dia ditugaskan ngetik misalnya, besok harus selesai. Ya dia dia harus melihat dirinya bahwa ini harus selesai supaya nanti nggak merugikan orang lain. Setara dengan tanggung jawab. Nah, 3, tujuan yang positif. Dia memiliki tujuan yang positif, yang memiliki cita-cita yang jelas. Dan yang keempat, memiliki pemikiran yang positif. Pemikirannya itu positif, bukan negatif, bukan yang jelek-jelek, bukan. Dia memiliki pemikiran yang jelas, yang bagus, yang baik. Kemudian setelah kita tadi membahas mengenai kepercayaan diri itu apa, ciri-cirinya, karakteristiknya itu seperti apa, yang terakhir nanti, bukan yang terakhir, yang saat ini maksud saya akan dibahas itu yaitu
tentang gimana cara meningkatkan percaya diri. Pertama, berpikir positif. Kenali potensi atau kelebihan diri. Harus tahu kelebihannya di mana. Tadi sudah beberapa kali dibahas ya. Yang kedua, mengenali diri sendiri. Kenali potensinya. Kenali kemampuan dirinya di mana. Sudah tahu potensinya di mana? Itu dikembangkan. Sehingga dengan pertama tadi berpikir positif, tahu potensinya di mana, potensinya dikembangkan, itu akan membantu meningkatkan kepercayaan diri. Yang ketiga, bayangkan pencapaian dan keberhasilan. Cita-citanya apa? Goalnya apa? Keinginannya apa? Bayangkan di pemikiran seolah-olah itu sudah ada. Pernah dengar kalimat atau apa ya? Perkataan fake it until you make it. Fake it until you make it. Seolah-olah itu sudah berhasil. Itu kita tanamkan di pikiran kita sampai akhirnya yes, berhasil. Oke, yang keempat, melakukan hobi supaya bisa tenang dan menyalurkan stresnya. Nah, menyalurkan stres, menenangkan diri, itu penting untuk meningkatkan percaya diri. Kalau orang lagi dalam kondisi kalut, stres, percaya dirinya pasti terganggu deh. Karena itu melakukan hobi untuk mereduksi atau mengurangi stres itu penting. Dan yang kelima, jadilah berani. Kalau sulit pede, jadilah berani. Maksudnya gimana? Misalnya dia nggak pede-pede juga, tapi dia harus maju di depan kelas atau di depan umum untuk menjadi pembawa acara, katakanlah begitu. Harus. Dia tidak memiliki kemampuan, dia tidak memiliki keyakinan, tapi harus kondisi. Akan ada kondisi-kondisi seperti ini biasanya. Nah, dia nggak pede, akhirnya ya udahlah, jadilah berani. Paling nggak tingkatkan keberaniannya, keluarkan keberaniannya, akhirnya ya udahlah, jalanin. Tentang itu sukses atau enggak itu nanti. Tidak jarang dengan mengembangkan keberanian ini, percaya dirinya meningkat dan dia baru tahu, oh ternyata selama ini saya nggak tahu kalau saya bisa tampil di depan umum. Begitu. Oke, kira-kira sudah jelas ya. Kali ini maksud saya, kita sudah membahas mengenai percaya diri, apa itu percaya diri, ciri-cirinya, karakteristiknya, dan cara meningkatkan percaya diri. Semoga ini bermanfaat buat teman-teman sekalian. Saya Gunawan dari Rumah Belajar Hekto undur diri. Terima kasih.